Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Ulfa dengan NIM 2400234. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi internal dalam sebuah organisasi. Sebelum kita masuk ke dalam komunikasi internal dalam organisasi, kita harus mengerti dulu pengertian dari komunikasi internal. Komunikasi internal adalah proses penyampaian informasi, pesan, atau ide di dalam sebuah organisasi atau antara individu, kelompok, ataupun unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi internal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama, bekerja dengan tujuan yang selaras, dan mendukung tercapainya visi serta misi organisasi tersebut. Komunikasi ini mencakup berbagai bentuk interaksi yang terjadi baik secara formal maupun informal. Sedangkan pengertian komunikasi internal dalam organisasi, yaitu komunikasi internal dalam organisasi merujuk pada cara organisasi mengelola aliran informasi di dalam struktur organisasi mereka untuk memastikan tujuan bersama mereka tercapai. Hal ini mencakup berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para anggota organisasi, baik secara formal, yang artinya formal melalui saluran resmi, maupun informal, artinya melalui interaksi sehari-hari. Komunikasi internal yang efektif sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan sehat, serta memastikan anggota organisasi memahami tujuan dan strategi yang ingin dicapai. Fungsi pesan dalam organisasi menurut salah satu ahli, yaitu fungsi pesan menurut Harold D. Lasswell, seorang ahli komunikasi terkenal, mengembangkan model komunikasi yang berfokus pada who say what in which channel to whom with what effect. Dalam konteks ini, pesan memiliki beberapa fungsi dalam organisasi. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Artinya, pesan bertugas menyampaikan informasi penting kepada anggota organisasi seperti instruksi, kebijakan, dan hasil evaluasi. Fungsi yang kedua yaitu mempengaruhi perilaku. Artinya, pesan juga digunakan untuk mempengaruhi sikap atau perilaku individu dalam organisasi tersebut, baik itu untuk tujuan motivasi maupun untuk perbaikan kinerja. Adapun fungsi pesan menurut Lasswell menunjukkan bahwa komunikasi dalam organisasi tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pengaruh terhadap audiens. Pentingnya komunikasi internal. Ada beberapa alasan mengapa komunikasi internal itu sangat penting. Yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Komunikasi internal yang baik memastikan bahwa setiap individu atau departemen dalam organisasi memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan tugasnya masing-masing. Hal ini membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memperjelas tanggung jawab sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Fungsi yang kedua, kepentingan yang kedua yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Komunikasi yang lancar mempermudah distribusi informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas. Dengan informasi yang tepat dan akurat, anggota organisasi dapat bekerja lebih cepat dan efisien untuk menghindari kesalahan yang disebabkan oleh ketidakjelasan atau miskomunikasi. Yang ketiga yaitu memperkuat budaya organisasi. Komunikasi internal memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara budaya organisasi yang sehat. Dengan komunikasi yang terbuka, nilai-nilai organisasi dapat dipahami dan diterima oleh seluruh anggota yang akan mendorong komitmen terhadap tujuan bersama. 4. Yaitu mengurangi konflik dan kebingungannya. Artinya, salah satu dampak utama dari komunikasi internal yang buruk adalah munculnya ketidakpahaman dan konflik antar individu atau antar departemen dalam sebuah organisasi. Dengan komunikasi yang jelas, baik verbal maupun tertulis, konflik dapat diminimalkan.
Komunikasi yang transparan juga membantu untuk menghindari ketidakpastian atau spekulasi yang dapat menyebabkan stres atau kebingungan di kalangan anggota organisasi. Strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga komunikasi internal dalam organisasi yaitu yang pertama, satu, membangun saluran komunikasi yang jelas dan terbuka. Artinya seperti saluran formal dan informal. Artinya kita menyediakan saluran komunikasi formal seperti adanya rapat, email, internet, dan surat resmi untuk menyampaikan informasi penting dan kebijakan organisasi. Selain itu, saluran informal seperti pertemuan santai atau percakapan antar rekan kerja juga sangat penting untuk mempererat hubungan antar anggota organisasi. Yang kedua, penggunaan teknologi. Dengan kita menggunakan platform digital atau perangkat lunak, komunikasi internal yang memungkinkan kolaborasi dan berbagai informasi dengan mudah seperti Slack, Microsoft Teams, atau aplikasi khusus organisasi. Hal ini dapat membantu memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efisien baik antar individu maupun antar tim. Yang ketiga, menjaga keterbukaan dan transparansi. Informasi yang jelas dan akurat penting untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu kepada seluruh anggota organisasi, terutama mengenai keputusan penting, perubahan kebijakan, atau perkembangan organisasi. Komunikasi dua arah. Mendorong komunikasi dua arah yang memungkinkan karyawan untuk menyampaikan pendapat, umpan balik, atau pernyataan. Hal ini tidak hanya membuat komunikasi lebih transparan, tetapi juga meningkatkan rasa keterlibatan dan kepuasan karyawan. Pelatihan dan pengembangan komunikasi. Pelatihan komunikasi untuk semua tingkatan memberikan pelatihan tentang keterampilan komunikasi kepada karyawan di semua level, termasuk kemampuan mendengarkan, menulis email yang efektif, dan berkomunikasi dengan jelas dalam rapat. Pelatihan ini akan meningkatkan kualitas komunikasi secara keseluruhan dalam organisasi. Komunikasi internal juga dapat mendorong komunikasi terbuka di semua level, yaitu menciptakan iklim yang mendukung. Artinya, membangun budaya organisasi yang mendorong keterbukaan dan kepercayaan di mana setiap anggota merasa nyaman untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka tanpa takut akan reperkusi. Hal ini penting untuk mendorong komunikasi yang jujur dan konstruktif. Menjaga komunikasi internal dalam organisasi adalah sebuah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, transparan, dan harmonis. Dengan strategi-strategi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kolaborasi, mengurangi kesalahpahaman, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong keterlibatan karyawan. Komunikasi yang baik akan membantu organisasi untuk lebih responsif terhadap perubahan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itulah beberapa penjelasan materi tentang komunikasi internal di dalam sebuah organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.